Bling. Aku terbangun dan berdiri. Sepertinya ini regresi lagi. Mungkin tidak akan ada regresi lagi. Itulah yang aku pikirkan. Apakah ini siklus regresi yang tak ada habisnya? Tapi semakin sering aku mengalami regresi, semakin aku condong pada gagasan bahwa kemampuanku bukanlah regresi tunggal atau terbatas, melainkan siklus regresi yang tak berujung. Sial. Aku menggelengkan kepala dan melihat sekeliling. Wos! Tangan kepala bagian Jeon meluncur ke arahku. Aku dengan cepat menghindar dari tangannya dan menggerakkan tanganku. Pap. Dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat, aku memukul titik tekanan kepala bagian Jeon. WH apa? Aku segera menutup mulutnya karena mengganggu, memukul titik tekanan lain untuk membuatnya terdiam. Karena kecepatan gerakanku, tidak hanya kepala bagian Jeon, tetapi juga para penonton tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ada apa ini? Kepala bagian Jeon. Kenapa dia bisa seperti itu? Aku dengan santai menyentuh bahu Jeon Myung-hun dan berkata, dia tampaknya lumpuh. Oh tidak, situasi yang buruk. Kita harus segera memijat tubuhnya. Oh, aku tahu sebuah herbal yang baik untuk kelumpuhan. Aku belajar pengobatan herbal. Aku mencabut sebatang herbal tidur beserta akarnya dan membawanya ke Jeon Myung-hun. Kepala bagian Jeon, kamu sedang lumpuh sekarang. Dalam situasi seperti ini, jika kamu terus-menerus lumpuh, bisa sangat serius. Kamu harus memakannya segera. Jika kamu tetap lumpuh, kamu mungkin akan menjadi cacat permanen. Aku mendekati Jeon Myung-hun, secara diam-diam melepaskan titik tekanan agar dia bisa menggerakkan mulutnya. Tunggu sebentar. Bersihkan kotoran itu. Tidak. Herbal ini paling efektif dalam keadaan ini, dan jika kamu tidak memakannya sekarang, khasiatnya akan menurun. Aku akan menghilangkan sedikit kotoran, tetapi kamu harus cepat memakannya. Jika tidak, kamu bisa berakhir cacat permanen. Aku menekankan risiko cacat permanen sambil membawa herbal yang tertutup kotoran itu ke mulutnya. Jeon Myung-hun, meskipun meringis, akhirnya harus mengunyah dan menelan herbal itu beserta kotorannya. Krenyut, krenyut, krenyut. Suara mengunyah kotoran itu anehnya memuaskan. Anggap saja sebagai kehormatan, ini cukup baik untuk vitalitas setelah semua. Tentu saja, itu tidak berpengaruh pada kelumpuhan. Ini baik untuk vitalitas dan memiliki efek sedatif. Tak lama kemudian, Jeon Myung-hun tertidur. Aku melepaskan titik tekanan yang telah melumpuhkannya. Betapa hari ini. Hal-hal aneh terus terjadi, dan sekarang kepala bagian Jeon seperti ini. Tubuhnya pasti tegang karena kejadian aneh. Aku membuat percakapan, lalu melihat sekeliling dan berkata, namun, aneh. Aku tahu cukup banyak tentang pohon, dan semua pohon di sekitar sini adalah spesies yang sulit ditemukan di Korea. Apakah begitu? Ngomong-ngomong, di mana mobil perusahaan kita jatuh? Kita terjebak. Aku mengatakan bahwa pohon-pohon itu bukan asli Korea, secara perlahan bermaksud untuk menanamkan bahwa dunia ini bukan dunia kita. Sepertinya kita terjebak, jadi aku akan pergi melihat apakah ada desa atau jalan di dekat sini. Bagaimana kamu akan melakukannya? Aku mengangkat bahu dan dengan cepat memanjat pohon tertinggi di dekat situ. Aku tidak memiliki energi dalam, tapi memanjat pohon mungkin dilakukan dengan kekuatan fisik dan kelincahan. Terutama karena aku mengembangkan kemampuan untuk memanjat tempat tinggi saat mempelajari keterampilan infiltrasi di kehidupan sebelumnya. Wos! Aku cepat-cepat memanjat ke puncak pohon,
berpura-pura melihat sekeliling beberapa kali, lalu turun dengan cepat. Kamu, bagaimana kamu bisa? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Wow, Wakil Manajer SEO, itu luar biasa. Apakah kamu melakukan semacam olahraga? Itu mengesankan. Direktur Kim Yang-hun, Kepala Oh, Wakil Manajer Kang, Wakil Manajer Oh, dan Manajer Kim secara bergantian mengagumi kemampuan atletikku. Oh, aku sering memanjat pohon saat kecil. Namun, kemampuan atletikmu tampaknya sangat baik. Tidak ada apa-apa. Tapi aku benar-benar melihat dari atas pohon. Tidak ada desa atau jalan di dekat sini. Astaga, kamu tidak bercanda, kan? Ya, aku juga tidak ingin menghabiskan malam di luar. Di sini memang hanya ada hutan. Mendengar kata-kataku, yang lain menghela napas kecewa. Sepertinya kita terjebak. Hari sudah mulai gelap, jadi mari kita bagi tim untuk mencari mobil dan tempat menginap di sekitar sini. Baiklah, mari kita lakukan itu. Mengetahui mereka akan bersikeras untuk menemukan SUV, aku membagi tim dan mengirim beberapa untuk mencari mobil. Aku pergi dengan beberapa orang ke gua tempat aku tinggal sebelumnya. Mari kita tinggal di gua. Oh, ada gua yang sempurna. Syukurlah. Aku membawa Wakil Manajer Oh dan Manajer Kim untuk membangun penahan angin di pintu masuk gua. Kemudian, aku menyalakan api unggun dan memanggang buah-buahan dan jamur. Saat malam tiba dan gelap, yang lain melihat cahaya api unggun kami dan bergabung. Wow, apakah kalian bertiga membuat semua ini? Tidak, kami tidak melakukan apa-apa. Wakil Manajer SEO yang melakukannya semua dengan cepat. Ya, seolah-olah kami memiliki pramuka bersamamu. Wakil Manajer SEO, aku tidak tahu kamu begitu mampu. Aku tertawa dan memberikan mereka buah-buahan dan jamur yang sudah dipanggang. Rasanya seperti kami sedang berkemah. Seandainya kami tidak terjebak, kami seharusnya berkemah di tempat yang kami tuju. Ah, ada begitu banyak daging dan makanan di SUV. Sangat disayangkan. Tapi jamur ini benar-benar enak, kan? Jamur panggangku menjadi favorit, dan para karyawan perusahaan segera tertidur setelah memakannya. Krek, krek. Setelah meletakkan para karyawan yang tertidur dengan baik, aku duduk di depan api unggun dan mengeluarkan beberapa akar bambu kuning yang telah aku gali sebelumnya. Krenyut, krenyut. Aku sudah mengaktifkan dantianku dengan metode jantung Cheonji. Aku mengingat dengan jelas metode Ki pembuluh naga, yang telah tertanam di meridianku selama 50 tahun di kehidupan sebelumnya. Wung. Setelah memakan akar bambu kuning, aku mulai mengalirkan energi dalam diriku. Tak lama kemudian, gelombang energi vulkanik mulai menggelegak di dantianku. Aku mengatur energi yang mengalir menggunakan jalan metode Ki pembuluh naga. Hewu. Aku merasakan lonjakan kekuatan di seluruh tubuhku. Aku mengambil salah satu cabang yang telah aku kumpulkan dan menginfuskan dengan energi dalam, mulai mengukirnya dengan tangan kosongku. Krek, krek. Saat aku mengukir kayu dengan tangan yang tertutup energi, cabang itu dengan cepat berubah menjadi pedang kayu yang bersih. Bas, bas. Aku mengayunkan pedang kayu di udara. Itu tidak sempurna, tapi tidak buruk untuk latihan. Hewu. Di kehidupan terakhirku, aku mati saat mengayunkan pedang di puncak kelas 1. Aku pikir aku akan mendapatkan pencerahan khusus pada saat kematian. Sepertinya terlalu fiksi untuk mendapatkan pencerahan di ambang hidup dan mati. Aku tidak mendapatkan pencerahan apapun, dan realmku masih berada di ujung atas kelas 1. 100 tahun mengayunkan pedang. Namun, aku masih belum mencapai realm puncak. Sampai sejauh ini.
Bukan hanya para kultivator. Tapi bahkan syarat minimum untuk menjadi seorang kultivator, 5 energi berkonvergensi ke asal, masih jauh. Catatan mengamati kultivasi dan melampaui seni bela diri, yang bisa membawaku ke realm 5 energi, berada di luar pemahamanku karena aku belum mencapai realm 3 bunga berkumpul di puncak yang dibutuhkan. 3 bunga masih jauh, dan realm puncak, yang bisa membawaku ke sana, bahkan lebih jauh. Sudah berapa banyak latihan yang aku butuhkan? Setiap master puncak yang kutemui mengatakan hal yang sama. Dari realm puncak, itu adalah dunia yang berbeda dari kelas 1. Faktanya, seorang master kelas 1 tidak pernah bisa mengalahkan seorang master puncak dalam pertarungan bela diri 1 lawan 1. Mereka benar-benar hidup di dunia yang berbeda. Bisakah aku memasuki dunia yang berbeda itu? Butuh waktu 50 tahun bagiku untuk mencapai kelas 2 dari ketidaktahuan tentang seni bela diri. 50 tahun lagi membawaku dari kelas 2 ke puncak kelas 1. Realm puncak, bisakah aku mencapainya di kehidupan ini? Segala macam pikiran berputar dalam kepalaku. Semua yang aku lakukan terasa sia-sia. Aku merasakan rasa putus asa yang mendalam. Dan ketika aku merasa tidak berdaya, aku berdiri. Itu tidak akan menghilang. Tidak peduli seberapa banyak aku merenung, kenyataan bahwa aku tidak berdaya tidak akan berubah. Begitu juga fakta bahwa aku adalah orang bodoh yang tidak berbakat, sebuah pemborosan. Tapi, jika aku akan menjadi tidak berguna baik aku khawatir atau tidak, mari kita menjadi pemborosan yang rajin. Langkah demi langkah, aku melangkah keluar dari gua. Angin malam dingin, tetapi panas muncul saat aku mengalirkan metode Ki Pembuluh Naga. Bas, bas. Aku mengusir gangguan dan membuka teknik pedang memotong gunung. Teknik pedang ini disempurnakan oleh kakak Yang Hun di kehidupan sebelumnya, menambahkan 12 gerakan lagi ke 12 gerakan aslinya. Aku membuka semua gerakan turunan dan teknik tambahan dari 24 teknik pedang memotong gunung. Suara tajam memotong udara bergema di depan gua. Swiss. Pedang kayuku memotong daun yang jatuh. Tiba-tiba, saat aku mengamati pemandangan itu, gelombang tekad muncul dalam diriku, dan aku mendekati daun yang melayang, mengayunkan pedangku lagi. Karena aku tidak menginfuskan energi dalam pedang, daun itu hanya terbang ke atas setelah dipukul oleh pedang kayu. Lebih. Aku membersihkan pikiranku dari gangguan. Mengejar daun, aku terus melaksanakan teknik pedangku. 24 gerakan pedang memotong gunung. 86 teknik turunan. Gerakan kombinasi, variasi. Berbagai serangan meluncur dari tanganku. Pada suatu titik, aku menyadari aku terus-menerus mengayunkan pedang pada satu daun, terpesona dalam euforia. Sedikit lagi, sedikit lebih. Rasanya seperti tubuhku terserap ke dalam seni bela diri. Apakah ini pencerahan? Bas, bas. Tampaknya dalam jangkauan, namun sulit dijangkau. Sama seperti aku tidak bisa menangkap daun itu tanpa energi dalam. Berapa lama aku mengayunkan pedang tanpa henti? Tiba-tiba, aku menyadari fajar sedang menyingsing. Aku telah terjaga sepanjang malam. Sedikit lagi, sedikit lebih. Satu langkah lagi yang dibutuhkan. Fajar menyingsing. Slash. Swoosh. Pedang kayuku yang biasa ini dengan bersih memotong daun yang melayang. Bukan daun yang layu, tetapi daun hijau segar. Aku hampir sampai, hampir. Kemudian, tiba-tiba, aku merasakan lengan kiriku bergetar. Ini, mengabaikan getaran dan melanjutkan tarian pedang, atau berhenti sejenak. Tidak, tidak mungkin. Pencerahan sudah di depan mata. Mataku menjadi merah. Tapi lenganku bergetar terlalu banyak.
Sial. Akhirnya, aku harus meletakkan pedang. Gas. Huf. Dan kemudian, aku mengerti mengapa lenganku bergetar. Karena aku adalah seorang regresor. Pada saat ini, mengetahui apa yang akan terjadi. Aku secara tidak sengaja mengantisipasi rasa sakit dari rubah yang segera menggigit lenganku dan bergetar lebih awal. Sial. Aku mengambil pedang lagi dan melanjutkan tarian pedang. Namun, pencerahan tidak datang. Seolah-olah itu melarikan diri saat aku menjatuhkan pedang. Sial. Apa yang aku takuti? Apa sebenarnya? Jalan menuju puncak ada tepat di depan mataku. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Jika aku melihat jalan, Dao, di pagi hari, mati di malam hari tidak menjadi masalah. Aku merasa tertekan. Sebuah pencerahan yang hanya datang sekali seumur hidup, hilang begitu saja karena ketakutan yang tidak perlu. Aku berteriak dan bersumpah dalam hatiku. Mulai hari ini, meskipun aku mati di malam hari, aku tidak akan menyerah pada jalan yang bisa aku capai di pagi hari. Dengan memegang pedang, aku mengucapkan sumpah ini. Aku memberikan tanganku kepada rubah yang mendekatiku pagi itu, memotongnya sendiri. Itu adalah tindakan simbolis untuk memutuskan segala keraguan di masa depan. Setelah memakan tanganku, rubah itu mengizinkan kami untuk tinggal dan kemudian pergi. Tanpa memperhatikan yang lain, aku pergi ke bagian hutan yang tenang dan melanjutkan untuk mengayunkan pedangku, berusaha untuk mendapatkan kembali pencerahan itu. Tapi satu hari berlalu, kemudian dua, dan pada hari ketiga, ketika para kultivator datang dan menculik rekan-rekanku, meskipun aku terus mengayunkan pedang tanpa makan, tidur, atau istirahat, pencerahan itu tidak kembali. Aku berhenti hanya pada hari keempat, tepat setelah Raja Naga Laut Seo Hweol menculik Meneyer Deputi Oh. Aku menyiapkan pesta untuk Meneyer Kim dan Kim Yang Hun, yang duduk dalam keputusasaan, menambahkan bumbu pada jamur panggang. Kami bertiga menikmati pesta itu dan berbagi percakapan terakhir kami. Tak lama setelah itu, Meneyer Kim terbangun dari kemampuannya dan dari jauh, seorang kakek yang mengendarai boneka raksasa muncul. Kakek itu, setelah perjuangan singkat dengan Meneyer Kim, mendorongku dan Kim Yang Hun ke dalam celah ruang dan kami terlempar. Aku menutup mataku untuk terakhir kalinya melihat Meneyer Kim mengulurkan tangan ke arah kami. Ketika aku membuka mataku, aku mendapati diriku berada di atas pohon. Aku menggunakan kelincahanku untuk turun dan menemukan bahwa Kim Yang Hun juga terjerat di pohon lain. Setelah membantunya turun, aku mengamati sekeliling. Ini adalah bagian barat daya Yangwo. Dalam kehidupan sebelumnya, saat berkeliaran di negara itu, mengelola istana setan surgawi dan Gyeonggak, aku mendapatkan kepercayaan diri untuk menentukan lokasiku di mana saja dalam Yangwo. Setelah sekitar 100 tahun berkeliaran di Yangwo. Tentu saja, aku tidak tahu setiap sudut dan celah negara ini, tapi aku bisa secara umum memperkirakan di mana aku berada. Bangunlah, Direktur. Aku membangunkan Kim Yang Hun dan menjelaskan situasinya padanya. Dia tanpa panik tetapi menerimanya dengan wajar setelah semua yang terjadi. Bersama-sama, kami menuju kota terdekat, sementara aku mengajarinya huruf dan bahasa di sepanjang jalan. Setelah beberapa hari, kami tiba di kota terdekat, kota Hobeok. Kami menjual ramuan obat dan membeli sebuah manor. Aku mengajarinya literasi, bahasa, dan teknik saber memutus pembuluh, teknik saber yang dia ciptakan dalam kehidupan sebelumnya dengan memodifikasi pedang gunung memutusku. Setelah mengikuti ajaranku, dia menjadi master puncak hanya dalam waktu 3 bulan. Sungguh terasa sedikit kosong. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka nyaris mencapai puncak kelas 1, sementara yang lain mencapai puncak hanya dalam waktu 3 bulan. Dan mengingat dia telah mencapai 3 bunga berkumpul di puncak.
Aku memperhatikannya yang sedang memakan akar bambu kuning dan 3 bunga yang mengapung di atas kepalanya. Oh, setelah dia menyelesaikan kultivasinya, dia berdiri dengan ekspresi santai. Haha, aku rasa aku bahkan bisa mengalahkanmu sekarang, Meneyer Deputi Seo. Aku mengamatinya, penuh semangat, dan merasakan rasa manis pahit di dalam hati. Dia adalah Yang Hun Hyong Nim, yang aku kenal dari kehidupan sebelumnya. Sekarang, secara mental, dia jauh lebih muda dariku. Jika kita melihat dari waktu yang kita jalani, aku cukup tua untuk menjadi kakek buyut Direktur Kim Yang Hun. Melihat kegembiraannya, aku berpikir untuk tidak menemaninya di kehidupan ini. Direktur, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sesuatu? Oh, tentu. Jangan khawatir. Aku akan mengajarkan seni bela diri ini dengan baik. Mulai hari ini, aku akan berpisah darimu, Direktur. Apa? Dia menatapku, bingung. Mengapa? Meneyer Deputi Seo. Tidak, Seo Eun Hyun. Persis seperti yang aku katakan. Aku berencana untuk bepergian terpisah darimu, Direktur. Mengapa? Karena kenangan tentang Yang Hun Hyong Nim dari kehidupan sebelumnya melintas dalam pikiranku. Kehidupan pertama, di mana dia bangkit menjadi pemimpin aliansi Wulin tetapi akhirnya mengetahui tentang dunia para kultivator, melawan mereka, putus asa, dan runtuh. Kehidupan kedua, di mana dia mendirikan faksi terbaik di dunia, memberontak melawan para kultivator, membantai mereka, tetapi pada akhirnya menyerah pada jalan seni bela diri dan memilih untuk menjadi kultivator sendiri. Kemungkinan, itu akan sama di kehidupan ini. Kehidupan ini juga, dia akan bangkit, mempelajari seni bela diri, melawan para kultivator, putus asa di hadapan mereka, dan memilih untuk menjadi kultivator. Aku tidak ingin lagi melihatnya putus asa. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku ingin menjelajahi dunia dan meningkatkan realmku. Tapi aku bisa mengajarkanmu itu juga. Aku ingin melakukannya sendiri. Tidak, kau tidak bisa. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Kau akan baik-baik saja, Direktur. Aku sudah mengajarkanmu menulis, bahasa, dan seni bela diri. Kau telah menjadi master puncak dengan sendirinya. Kau tidak perlu khawatir lagi. Tapi, dia terlihat kecewa. Apakah aku akan terpisah dari rekan-rekanku lagi? Sepertinya kejutan karena dipindahkan ke dunia lain dan kehilangan semua rekan-rekannya dalam waktu singkat belum sepenuhnya mereda. Kalau begitu, mari kita bertemu sekali setiap 2 tahun di rumah ini. Bagaimana? Setelah membujuk Kim Yang Hun yang murung, aku berpisah darinya dan meninggalkan kota. Tetap di sampingnya, dipandu oleh ahli bela diri terbesar di dunia, aku bisa mencapai realm puncak lebih cepat. Namun, aku tidak lagi ingin melihatnya putus asa. Setelah meninggalkan kota, aku melihat sekeliling pemandangan. Pertama, aku harus pergi ke kota Seokyung. Aku berpikir untuk mengunjungi 4 bintang 3 setan di ibu kota Yangwoo. Dengan banyak kultivator PL yang hebat di 7 sekte kota Seokyung, aku berpikir aku mungkin bisa menerima ajaran mereka. Aku akan mencoba beberapa duel seni bela diri. Tapi tentu saja, aku tidak berniat untuk mengganggu sekte besar seperti 4 bintang 3 setan. Lebih baik tidak menyentuh tempat-tempat seperti itu sampai aku menjadi master puncak, karena itu akan membawa masalah. Aku pergi ke sebuah sekte kecil di pinggiran kota Seokyung, Hall of Eight Respects. Hall of Eight Respects adalah sekte menengah di kota Seokyung, dan pemimpinnya adalah seorang ahli kelas 1 terkemuka. Ketika aku tiba di Hall of Eight Respects, 2 penjaga gerbang menghalangi jalanku. Apa yang membawamu ke Hall of Eight Respects? Dikenakan jubah bela diri yang megah yang dibeli dengan uang dari penjualan ramuan, para penjaga bersikap sopan padaku. Aku membalas salam mereka dan menyatakan tujuanku.
Aku datang untuk meminta duel seni bela diri di Hall of Eight Respects. Dengan kata-kataku, alis para penjaga terangkat. Hall kami bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Wos! Aku dengan cepat mengeluarkan pedangku dan memotong pakaian penjaga tanpa menyentuhnya. Energi pedang memotong pakaian depannya. Menyadari bahwa aku telah menggunakan energi pedang, wajah para penjaga pucat. Energi pedang. Seorang master kelas 1. Apakah aku masih terlihat seperti hanya sembarang orang bagimu? Kedua penjaga meminta aku untuk menunggu dan pergi ke dalam Hall of Eight Respects. Setelah beberapa saat, salah satu penjaga, yang berkeringat deras, kembali ke gerbang. Silakan, masuk. Sang master menantimu. Aku mengikuti penjaga itu ke dalam Hall of Eight Respects dan menuju arena sparring di dalam gedung utama. Di sana, seorang pria parubaya dengan janggut panjang menunggu dengan cambuk 9 bagian di tangan. Baiklah, aku penasaran siapa master kelas 1 ini, tetapi aku tidak menyangka seorang pahlawan muda seperti ini. Aku Seo Eun Hyun, seorang pejuang yang sederhana dan tidak dikenal. Aku merasa terhormat bertemu dengan sang Master Hall of Eight Respects. Seorang pahlawan muda, dan semangat bela dirimu tidak biasa. Semangat bela dirimu juga luar biasa, Master. Mohon berikan ajaranmu pada pejuang sederhana ini. Setelah beberapa basa-basi, kami memulai pertandingan sparring kami. Klang! Master Hall of Eight Respects memulai langkah pertama. Cambuk 9 bagiannya menyerang seperti ular, gerakannya penuh disiplin. Rasanya seolah seni bela dirinya telah menyatu dengan dirinya. Aku membalas serangannya menggunakan gerakan pedang gunung memutus. Secara bersamaan, Master Hall of Eight Respects melancarkan tendangan dari belakang cambuknya. Wos! Aku membungkuk untuk menghindari tendangannya dan menyerang dengan posisi rendah, menerobos pertahanannya. Klang! Cambuknya jatuh ke arahku, tetapi aku dengan cepat mundur dan mengasumsikan posisi defensif. Bentuk pedangmu dan momentum sepenuhnya bersatu. Kesatuan pedang tubuh. Akhir kelas 1. Kau juga telah sepenuhnya menyatu dengan seni bela dirimu, Master. Aku banyak belajar dari ini. Dia menghela napas sambil memandangku. Untuk mencapai tahap seperti itu di usia yang begitu muda. Kau benar-benar jenius. Jenius? Aku mengeluarkan senyum pahit. Tentu saja, bagi orang luar, aku adalah seorang jenius besar. Berada di tahap akhir penguasaan kelas 1 di akhir 20-an memang sebuah keajaiban. Jika kau mempertimbangkan bahwa bahkan penguasaan kelas 1 membutuhkan puluhan tahun bagi orang biasa untuk mencapainya, aku pasti terlihat seperti seorang prodigi ilahi dari luar. Talenta yang dikirim oleh surga. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku bukan jenius yang diberikan oleh surga. Aku sama sekali bukan jenius. Terima kasih telah memuji bakatku yang tidak memadai. Bagiku, disebut jenius bukanlah pujian. Sementara jenius sangat jarang di dunia ini, mediokritas melimpah. Dibandingkan dengan jenius, meskipun aku adalah seorang mediocre yang bahkan tidak bisa mencapai kelas 1 dalam seumur hidup tanpa keuntungan regresi, akan menjadi kebohongan belaka. Dengan demikian, aku memutuskan untuk menerima gelar jenius itu. Aku sekarang akan menggunakan energi pedang. Silakan. Aku juga akan memberikan yang terbaik. Pada saat yang sama, kami berdua menerjang ke arah satu sama lain. Pedang gunung memutus. Gerakan pertama. Transcending Peaks. Aku mengayunkan pedangku dari kiri ke kanan pada ketinggian tengah, menciptakan energi pedang berbentuk bulan sabit yang meluncur menuju Master Hall of Eight Respects. Dia menghindari seranganku dengan membungkukkan pinggangnya tetapi membalas dengan posisi rendah menggunakan cambuknya. Pedang gunung memutus. Gerakan kedua. Entering Mountain.
Swiss. Aku dengan cepat beralih ke posisi rendah, membalas cambuknya pada ketinggian yang sama. Senjata kami bertabrakan, mengeluarkan percikan. Boom! Master Hall of Eight Respects melompat ke udara dan menyerang ke bawah dengan cambuknya. Pedang gunung memutus. Gerakan ketiga. Ascending Vein. Aku mengangkat pedangku dari posisi rendah, menangkis cambuknya dan bersiap untuk serangan balik. Gerakan keempat. Flowing Ridge. Aku mendorong pedangku dengan lembut dalam gerakan yang mengalir. Dia berusaha untuk memblokir dengan cambuknya, tetapi pedangku berputar dan melingkar, menembus pertahanannya. Dia nyaris menghindari doronganku, tetapi energi pedang yang berputar melukai pakaiannya. Menyadari kesempatan itu, aku melanjutkan dengan gerakan berikutnya. Gerakan kelima, Bold Red Cliff. Gerakan keenam, Strange Stone. Menggoyangkan pedang seperti tarian, menciptakan pusaran gerakan pedang yang tak tertembus, aku secara bertahap meningkatkan kecepatan pedangku. Berputar, berputar, berputar. Gerakan ketujuh, Deep Mountain. Menggunakan gaya rotasi, aku melancarkan serangan. Master Hall of Eight Respects mencoba menyerangku dengan cambuk 9 bagiannya. Tetapi berkat variasi aneh yang dikembangkan dari gerakan keenam, aku berhasil menerobos pertahanannya. Setelah menembus pertahanannya, aku memutar tubuhku dari kanan bawah ke kiri atas dan melakukan serangan. Woos! Master Hall of Eight Respects berhasil menghindari serangan pedangku dengan berputar penuh, tetapi energi pedangku melukai bagian depan pakaiannya. Secara bersamaan, dia menggunakan momentum dari putarannya untuk melancarkan cambuk 9 bagiannya ke arahku. Gerakan ke-8, Secluded Valley. Aku mengayunkan pedangku lagi, menangkis cambuk sang master, secara efektif menetralkan kekuatan di dalamnya. Woos, woos, woos. Master mundur dan mengayunkan cambuknya 3 kali berturut-turut. Aku membalas dengan mengangkat pedangku ke kiri atas. Gerakan ke-9, Landscape Painting. Menyerang ke bawah ke kanan, lalu sekali lagi menggunakan energi internal untuk menyerang ke kanan atas dan lagi ke kiri bawah 3 kali berturut-turut. Total 6 serangan berhasil menangkis cambuknya. Aku mengangkat pedangku dalam posisi tinggi, menarik energi internalku. Gerakan ke-10, Dragon Vein. Energi internal dari metode Ki Dragon Vein meluap dengan ledakan. Kekuatan besar memenuhi pedangku, meluncur menuju sang master dengan momentum yang ganas. Ugh! Boom! Sang master membalas dengan cambuknya, dan senjata kami bertabrakan, menciptakan suara seperti meriam yang meledak. Ugh! Sang master meringis dari guncangan yang ditransmisikan melalui ujung jari-jarinya dan berputar, melancarkan cambuknya ke arahku. 4 kali. Serangan cambuknya datang kepadaku 4 kali. Gerakan ke-11, Cliff Edge. Cerak! Aku menerapkan teknik berat 1000 pon pada pedangku yang dipenuhi energi internal. Pedang itu menjadi sangat berat. Secara bersamaan, energi pedang yang tertanam dalam pedang menembus lantai arena sparring. Aku mengayunkan pedangku ke atas melalui tanah, menyerang sang master. Arg! Swoosh! Meskipun pedangku terjebak di tanah, ia bergerak cepat. Begitu bebas, kecepatannya tidak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Sang master, terkejut oleh peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, terluka oleh pedangku lagi. Waktunya untuk menyelesaikan ini. Gerakan ke-12, Seven Lights Emerging Peak. Saat matahari terbit di balik gunung, menerangi dunia dengan cahaya. 7 aliran energi pedang mengalir melampaui gerakan ke-11. Klang! Akhirnya, cambuk sang master dipotong oleh energi pedangku dan jatuh di luar arena sparring. Ah, aku kalah. Ini adalah kesempatan yang baik. Aku dengan hormat membungkuk padanya dan kemudian meninggalkan Hall of Eight Respects. Hall of Eight Respects, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dikenal karena praktiknya yang lurus dan tidak menggunakan taktik curang.
Rencanaku adalah untuk menantang faksi-faksi terhormat seperti Hall of Eight Respects dalam pertarungan mendatang, mendapatkan sedikit ketenaran sebelum menghadapi faksi-faksi yang lebih meragukan. Melanjutkan duel ini, aku bertekad untuk mencapai realm puncak dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan mewujudkannya.